Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau mencintai orang-orang soleh, maka ketahuilah bahwasannya dirimu terdapat kebaikan yang besar. Tapi jika orang-orang soleh yang mencintaimu, maka ketahuilah bahwasannya di dalam dirimu terdapat cahaya kebesaran Allah Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat dan berhati-hatilah jika kita tidak terdapat keduanya. Dalam hal tersebut di dalam diri ini, sungguh kita telah jauh dari rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi awalu bila ibtida, al-akhiru bila imtihak. Wassalatu wassalam ala imami ahli sofa iwal wafa bil anbiya wal awliya sayyidina maulana rasulillah bal qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adikma fi ilmillah, salatu wassalamu daimaini bidamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli ladratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Alhamdulillah, kembali kita beruntung dan sangat beruntung untuk selalu istiqomah di malam Ahad, karena Allah berkeinginan kita selalu, saya ulang-ulang di majelis, karena Allah sendiri yang berkeinginan kita menyebut namanya, dan karena Nabi sendiri yang menginginkan kita bersolawat kepadanya. Dan alhamdulillah kita berkumpul bersama-sama. Semoga perkumpulan ini menjadi sebuah gerbong merantai berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelamatkan kita dunia wal akhirat. Karena surga itu luas, surga itu diciptakan lebih luas dibandingkan neraka-nerakanya yang Allah ciptakan. Jadi surga itu bergerombol, berkelompok-kelompok. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita masuk dalam kelompoknya orang-orang yang Allah ridhoi, orang-orang yang Allah cintai. Alhamdulillah. Kita habis ziarah kemarin keliling, dan salah satu yang luar biasa, kita berziarah ke sahabat kita dan orang tua kita, sebagian yang ada di sini, sahabat juga yang ada sebagian di sini, anak daripada anak-anak yang sebagian di sini, yaitu Abah Oon ya. Yang luar biasa, ziarah di Abah Oon, semuanya meneteskan air mata. Kenapa itu? Tak lihat itu semua meneteskan air mata. Kenapa yang lain enggak? Kenapa di Abah Oon tiba-tiba ente pada nangis? Kangen. Hah? Kangen. Kenapa? Jai. Yang ikut kenapa pada nangis? Kenapa Ustaz? Nggak tahu. Wah, luar biasa. Karena sebagian dari kita mengenal Abah Oon. Jadi kenapa orang itu bisa masuk rasa cintanya, mahabbahnya? Karena kita kenal. Dia tahu kehidupan Allah, sehingga dampak positifnya pada kita semua
kerasa hatta dia sudah di dalam kubur. Ya dong. Nah, kenapa kita tidak sulitnya meneteskan air mata? Bukan karena susah ya. Giliran ribut sama suaminya bisa nangis. Giliran disakitin sama suaminya bisa tuh nangis. Ya Allah, sia-sia amat air mata kita. Ya, sampai bunuh-bunuhan kayak Ganjar dulu. Ya, masih inget ya? Bunuh aja udah. Air matanya buang sia-sia. Karena dia mengenal nama yang dia panggil. Kalau kita kenal nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kenal, semakin merindu kita, semakin kita meneteskan air mata untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita semakin bermakrifat, kenal sama zatnya Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kita meneteskan air mata hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangnya kita nggak mencoba terus semakin mengenal hal tersebut. Orang bisa histeris ketemu artis karena dia kenal sama artis itu. Histeris bahkan sampai pingsan karena dia kenal sama artis idolanya. Lah kalau bagi kita siapa dia? Bukan. Tapi sebagian orang bisa meneteskan air mata dengan pemain bolanya, dengan artis idolanya, sampai kepuja-puja. Dia kenal kehidupannya karena. Nah, kita sebagai orang yang terbimbing dalam agama, hati-hati dalam mengenal. Makrifat itu, kata kenal itu makrifat ya beb. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan Abaon itu kenapa dikubur di sana? Ya udah tahu alasannya setelah kita jarah ya. Bela-belain ke sana di tempat keluarganya karena di situ ada kakeknya seorang wali, Syekh Jamaluddin. Dulu waktu hal kemarin mau saya obrolin tuh, tiba-tiba dikasih lupa. Waktu ada masalah ya, dikit tiba-tiba kasih lupa, ya itu udah kehendak Allah lah, nggak jadi bicara. Dulu waktu 7 hari Ana sempet nginep di rumah Bon di Kopi tuh, ini saksinya. Ada seminggu ya dia? Seminggu. Tirakat di situ, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan mata saya untuk melihat kakeknya, walinya Syekh Jamaluddin, yaitu kakeknya Abah. Waktu itu hanya berdua saja. Saya katakan ya, dulu manggilnya Mas Oon. Kenapa nih? Alasannya Mas Oon ya? Kok nggak nyambung, orang Sunda panggil Mas kan? Mas Oon kan? Allah, nanti turunan luar biasa nih kan. Akhirnya dia juga tahu dia turunan Syekh Jamaluddin. Siapa Syekh Jamaluddin? Syekh Jamaluddin adalah Panglima Besar Mataram, ulama besar Mataram. Jadi orang dulu tuh panglima perang itu ya kiai, ya ulama, ya wali. Orang Indonesia aja punya Brigjen Samun, ya kiai, ya wali, ya panglima perang. Bagaimana di zaman Mataram dulu? Dan Mataram dipimpin sama Sultan Agung, Sultan Agung Mataram, dan orang yang luar biasa, wali yang luar biasa, sultan yang luar biasa. Dan singkat cerita, Sultan Agung menyuruh Syekh Jamaluddin untuk ekspansi Portugis di Batavia. Jadi di Batavia itu waktu itu belum Belanda. Coba yang itu kayaknya agak aneh nih. Kenapa dong kalau di sini ngak kan? Jadi ekspansi Portugis di Batavia dikalahkan lah sama Panglima Besar Syekh Jamaluddin. Nah pada saat pulang ke Mataram, tapi Syekh Jamaluddin melepaskan kepanglimaannya. Untuk apa? Menetap tuh di Tanjung Sari, di tempatnya Abah. Untuk apa? Untuk memperkenalkan Islam, untuk mengajar agama. Termasuk muridnya yang masyhur perempuan, didik dari kecil, yaitu Nyi Subang Larang. Nyi Subang Larang itu istrinya Prabu Siliwangi.
Jadi yang Islamin awalnya Subang Larang ya kakeknya Bawon, ngedidik besar sampai dia ahli agama. Datanglah ulama besar dari Persia yang namanya Syekh Hasanuddin atau disebut Syekh Puro di Karawang. Syekh Jamaluddin kakeknya Bawon nih belajar sana, terusin karena beliau Syekh Puro ahli tafsir. Ya banyak keilmuannya. Ya karena perintah guru ini Subang Larang pergi ke Syekh Puro dan waktu itu sudah beliau terdengar sama kerajaan Pajajaran. Kenapa orang menyorot ke Syekh Puro kan? Diseranglah rencananya begitu. Di tengah jalan mau deket Karawang, ini Subang Larang muridnya kakeknya Bawon ini lewat. Jatuh cintalah Prabu Siliwangi. Nggak jadi emosi. Tuh, cinta bisa ngalahin emosi kan? Makanya banyak-banyak cinta itu, jangan marah-marah aja. Ya, cinta bisa ngalahin yang hendak membunuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya terjadilah pernikahannya Prabu Siliwangi. Ya udah, itu cerita sedikit lah sekilas tentang kakeknya Bawon. Tapi yang luar biasa, saya waktu itu bilang sama Bawon, cukup cerita ini saya sama Bawon. Hatta istrinya aja nggak tahu, nggak boleh saya kasih tahu hingga wafat, biar nanti saya ngomong, ya kan ya? Istrinya aja nggak dikasih tahu. Nah itulah alasannya Anda manggil Mas Om. Kan bingung deh orang Sunda dipanggil Mas, karena ya kayaknya aslinya orang Mataram sana, orang Jawa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sallam. Itu secara rohani, sehingga dibuktikanlah kita di sana. Oh jelas, kenapa milih kubur di sana? Karena kakeknya seorang wali besar. Lihat sendiri tempat kuburnya, bagi rehat lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sallam. Nah, sebagai ibu-ibu nih, kadang-kadang kebagian ibu-ibu nih sekarang, karena ngelihat suaminya seorang manusia biasa, basarnya manusia, dia nggak tahu rohaninya suaminya itu seorang wali, sehingga banyak istri-istri merusak surganya dengan menyakiti suaminya, dan itu fakta. Ini beneran nih ngomong perempuan ya, mudah-mudahan perempuan majelis, Allah soleh-solehah semua. Amin. Jadi orang-orang baik, hatinya baik. Amin. Karena di Polres aja laporan PPA tuh sekarang udah kebalik nih zaman. Yang melakukan kekerasan rumah tangga bukan suami sekarang, istri kepada suami. Subhanallah. Perempuan udah berani nyakitin suaminya, padahal surga kita sebagai anak ada di ibu, surga ibu ada di suami. Jadi sebenarnya Nabi itu ngasih tahu Kak Sandi, ibu sebenarnya, maka bapak judulnya bapak terakhir, kunci kan satu, kunci cuma satu nggak tiga, umi. Hah? Kenapa abah satu? Kunci cuma satu, nggak tiga. Kalau tiga duplikat kan, jebol. Berarti tempat umum itu namanya kan. Surganya cuma satu. Sayangnya banyak yang harus. Saya bilang abah, udah nggak usah cari-cari sanad, saya bilang. Ya, cukup. Anak udah lihat nih kakeknya bawa, pegang itu, simpen itu hingga yaumul kiamat. Kalau kita udah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nama besar itu kita punya kakek, udah. Kita memang disunahkan oleh Nabi SAW mencari sanad darah itu. Tapi untuk apa? Untuk meniru, ya, ngambil ibroh, hikmah perbuatan kita punya kakek dan nenek yang harus kita lakukan. Kalau orang tua kita ahli sedekah, ya kita sedekah. Kalau orang tua kita ahli tahajud 100 kali, 1000 kali, ya minimal kita 2 kali, 10 kali kita lakuin. Orang tua kita ahli zikir, kita ikutin. Orang tua kita ahli sholawat, kita ikutin.
Kebanyakan orang nyari sangat besar, ya, mau habaib ke, mau kiai ke, namanya yang disandingkan untuk apa? Untuk hal dipuji orang. Maafin. Contohnya apa? Lah buktinya zaman perang pada nyembunyiin nasabnya karena takut mati. Coba nanti perang nih, Habib anak kiai mau dibunuh, gak akan ngaku dia keturunan habaib, gak akan ngaku dia keturunan kiai. Fakta. Bener? Karena zaman lagi enak, banyak duit, dan ujian, oh lomba-lomba cari sana. Nah ini anak katakan pada Azamat Khan, ke Habib, ke siapa? Katakan, anak tahadul nikmat dari kecil nggak pernah dididik. Kamu keturunan ini enggak. Taunya udah gede, udah SMA, udah kesono belajar. Ya Allah, orang tua kita ini nutupin kebesaran kita punya kakek. Ya bagus, alhamdulillah kita ambil hikmahnya bahwa nama besar itu bukan untuk disombongkan. Dan ini aneh juga ngomong nih sama Be, mumpung saksinya ada tinggal satu nih, soalnya waktu itu yang Abawan udah gak ada kan, karena ngomong berdua Abawan sama Le. Yang ngomong ke Habib Hasan, takut ada salah ya Allah, takutnya nanti ini hisab di akhirat. Yang ngomong ke Habib Hasan bin Ja'far Segaf, Habib ini Habib anak, bukan Habib Hasan yang sendiri yang tahu, bukan. Nih Leoni masih hidup nih, takutnya dia mati sakitnya gak ada. Yang mana ngomongin yang sekarang mudah-mudahan gak jadi hisab berat. Anak tahu, tapi anak tutupin itu. Kenapa? Kalau udah jadi tertutup garis dari Allah Subhanahu Wa Taala, tutup. Yang penting kita ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang benar-benar duriat sulit ketemu Nabi SAW. Yang jelas-jelas habaib, yang jelas-jelas kiai ulama, sulit dia ketemu Nabi. Kita nih yang tahu darah, gunakan sinyal kita. Bukan hal untuk di sini. Connect ke alam roh. Tubuh kita orang bumi akan dipendam di tanah. Roh kita orang langit yang bisa koneksi sampai ke arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kita nggak temuin. Sayangnya kita ngerusak jalan roh kita. Jalan roh itu apa? Orang tua-tua kita. Jalan roh kita apa? Bakti kita kepada guru. Ya? Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam. Uwais Al-Qarni begitu hebat yang kita kenal di mana-mana. 1500 tahun kalimat kata nama Uwais Al-Qarni terus didengungkan. Kenapa? Karena Nabi yang bilang dia orang langit, bukan orang bumi. Kan? Menariknya kita kan Uwais Al-Qarni. Sabab apa? Sampai sahabat-sahabat cemburu, hatinya cemburu. Kok ini nggak pernah jual sama Nabi, tapi begitu hebat dipuji oleh Nabi. Sampai-sampai sahabat minta kalau dia ketemu, ente minta doa. Nuding ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena mau bapaknya, kakeknya para habaib. Padahal Uwais Qarni bukan orang siapa-siapa, hanya penduduk Yaman dan Islamkan oleh para sahabat. Huzaifah bin Yaman yang islamin Uwais Qarni adalah Huzaifah ibni Yaman, sahabat Nabi SAW. Turunannya bapaknya orang Yaman, cuman tinggalnya di Mekah dan di Madinah, ikut hijrah kepada Nabi SAW. Singkat cerita, Uwais Qarni ini semakin merindu. Oke, kita lihat ceritanya, dia berbakti sangat penuh dengan orang tuanya. Tapi ingat, cinta Uwais Qarni ini begitu besar kepada Nabi SAW. Terbukti perjalanan dari Yaman, Hadramaut sampai ke Mekah, ke Madinah itu perlu ditempuh 1000 kilo, 1000 kilo lebih. Pulang pergi dari Hadramaut ke Yaman, Hadramaut Yaman ke Madinah 2000. Ada yang sanggup 2000 jalan kaki? 2000 kilo jalan kaki karena cintanya kepada Nabi SAW. Jadi surganya dapat dua-duanya, ruhaninya nyambung jalannya. Orang tuanya dia dapat ridho, nabinya dapat ridho. Kenapa? Nggak mungkin kalau dia nggak cinta melakukan perjalanan di tengah padang pasir
dengan seorang diri, dengan bekal sekecil yang nggak begitu banyak, tapi nyampe ke kota suci, nyampe ke kota Nabi SAW. Dan di kota Nabi nggak ada, ditunggu 3 hari. Kira-kira ente 3 hari di Surabaya gitu, nggak punya bekal, nggak punya, nangis gak? Kalau kita di sini udah nyaman lah. Kalau Padang Pasir, kalau kita umroh lihat begitu aja keadaannya. Ya San? Ya Jan? Kuat aja jalan kaki? Hah? Nggak sanggup kita ya Bebek. Padang pasir panjang, 1000 kilo ente jalan. Waduh, mati di tengah jalan. Nah, karena cintanya wes kawan berjumpa, ingin berguru, berjumpa, bersahabat di hadapan Nabi, tapi Allah nggak keingin. Dan Nabi bilang ini orang langit. Kenapa? Nggak ada yang sanggup menjalani hal tersebut kecuali wasal-wati. Dan habisnya 3 hari di rumah itu, di rumah Nabi diduluin aja. Akhirnya karena keinget dengan orang tuanya, wasal-wati ngetok Siti Aisyah, ya Ummul Mukminin, saya mau pulang. Tolong sampaikan ke baginda Nabi Muhammad SAW, saya punya urusan yang gak bisa ditinggalin di Yaman. Sebenarnya saya pengen lama-lama nunggu Nabi, cuman karena ada ibu saya yang di rumah seorang diri, saya berharap salam ini tersampaikan dan saya mohon pulang dan mohon doanya. Lain pulang 1000 kilo. Shallu ala Muhammad. Sekarang ada yang begitu, jalan 1000 kilo belajar sama guru, nggak ada. Naik mobilnya nggak nyampe, ya. Tahadud bin Ni'mah. Ana bukan ngomongin, Ana juga punya perjuangan itu. Ana pernah jalan dari Kalideres ke Bukit Duri. Wallahi, Ana pernah jalan dari Dan Mogot ke Bukit Duri untuk belajar sama Walid. Nanti ente hitung ya, kalau ke Jakarta daerah Dan Mogot, namanya Taman Kota. Hitung tuh perjalanan itu ke Tebet. Sama kita saksinya nih, masih ada nih, jalan dari stasiun Empang buat sejarah ke Walid. Ikut ya, ikut ya Be. Demi apa? Anda mikirnya was al-Ghorni, Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal ginilah cara saya ya Rasulullah mendekati salah satu keturunanmu untuk diakui sebagai umat yang pernah berjuang di alam dunia untuk menyelamatkan diri, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Beb, alafu, mohon maaf semua dan kasih tahu semua, kita husnudon, puji orang yang punya sanad. Kalau sudah terang garisnya dari kecilnya sudah terang, tapi jangan bawa keterangan itu untuk kesombongan di alam dunia. Tapi bagaimana cara keterangan itu dikoneksi ke alam barzah, alam roh. Itu bisa kita lakukan. Sayangnya kita nggak berjuang ya. Bapaknya Ridwan udah ngerasainnya, karena bener-bener mau gitu. Kejar, tidurnya dapat barokah, punya ning, susah diceritain begitu, karena hal itu hal zauq, hal rasa yang itu yang saya bilang kemarin ada di dalam dada seorang guru, dan itu nggak bisa dibayar, nggak bisa dinilai dengan uang yang luar biasa. Ya, dan ibu-ibu juga jadilah ibu yang baik, karena saya punya ibu luar biasa yang tiap hari nggak pernah lepas zikir, yang tiap hari nggak pernah lepas sholawat, yang tiap hari selalu membaca Al-Quran pada maghrib kepada isya. Karena orang tua perempuan itu dipantau sama anaknya. Bener itu terjadi sama saya, melihat kehidupan orang tua khususnya ibu, ya Allah, sampai sekarang. Dan hadiahnya apa? Yang saya bilang, buta 13 tahun melihat dengan kehendaknya Nabi SAW. Udah habis-habisan dijumpain sama Nabi di malam Jumat, ditiup matanya kanan, ditiup matanya kiri sama Nabi Muhammad SAW. Jangan kata Nabi udah mati, masih hidup, sempurna hidupnya. Sayang kita nganggapnya mati. Kan Nabi yang ngomong, al-haya khairul lakum wal mamat khairul lakum.
mau kondisinya lagi di atas tanah, di bawah tanah, Nabi sama-sama baik, sama-sama punya kehendak. Kalau Nabi mau kehendak, Allah nggak bisa apa-apa. Kalau Nabi udah kehendak, Allah nggak bisa apa-apa. Malahan dengan rahmatnya. Kenapa? Murkanya Allah teredam dengan Nabi SAW. Dan salah satu ibadahnya Allah adalah sholawat kepada Nabi SAW. Ibadahnya Allah apa? Ibadahnya Allah, kita ini kan semua punya ibadah. Allah itu punya ibadah cuman sholawat kepada Nabi SAW. Dan kalau udah Nabi yang mau, Allah Subhanahu wa Ta'ala ikuti kemauannya. Begitu yang diturunkan oleh para habaib, para pewaris darah dan pewaris ilmu Nabi SAW. Satu orang aja bisa punya kehendak, Allah ikutin. Apalagi yang nyopin Nabi Muhammad SAW. Nah, ibu-ibu tuh harus begitu. Udah ketemu belum Nabinya? Jangan uring-uringan aja ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Awas hati-hati, surganya ada di suami. Kalau udah lepas surganya, Allah berkehendak jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah lepas dari syariatnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah, naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan perkataan yang lemes ini, yang bersumber dari hati, nggak ada tujuan apa-apa. Tujuannya sama-sama, yuk kita bareng-bareng untuk bisa berlomba-lomba, mumpung masih di alam dunia, jumpai Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Ya silakan. Sholawat yang banyak, monggo. Zikiran banyak, monggo. Dengan sholat yang banyak, monggo. Dengan akhlak yang baik, monggo. Jangan sampai ya kayak ini nyesel nih. Basarnya udah meninggal, ya sudah garis Allah nih. Semoga dengan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu menjadikan penyebab ladang-ladang amal di masa depan, dan menjadikan sebab amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diakui, diridhoi, di saat ridho diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Mudah-mudahan kita semakin baik, semakin kita punya rasa yang tinggi, semakin kita punya khusyuk yang tinggi, semakin kita punya pemikiran yang tinggi, dan semakin tawaduknya kita punya diri. Ya, tawadu itu bukan dia lungguh-lungguh gitu, bukan. Ya, tawadu itu ente sakitin dia nggak berbuat apa-apa sama dia, nggak balik ngakitin, itu sejatinya orang tawadu. Disakitin malah tambahin baik. Siapa bosnya tawadu? Rajanya tawadu, Kanjeng Nabi SAW. Ditimpukin, berdarah, tapi yang diangkat sama Nabi, ya Allah ampuni dosa orang-orang yang menyakiti saya. Bisa nggak begitu? Itu tawadu. Kalau yang namanya lunggin sopan santun. Bedain tuh antara tawadu sopan santun. Sopan santun sales marketing yang nipu kita juga sopan santun. Lebih sopan ya, sampai kita uangnya ketipu. Ya kan? Bener. Emang itu tawadu? Bukan. Tawadu itu disakitin orang, ente enggak kembali marah. Ini baru diomongin dikit. Nah, baru diomongin. Nah, tawadunya jauh hatinya. Arti tawadu tahu kan? Rendah hati di dalam. Dengan gayanya mau gayanya iya, tapi dia nggak dendam nih. Hatinya nggak dendam, nggak emosian, nggak marah. Nah, itu yang dicari. Ambil tuh di dadanya guru, simpan. Ingat, di kitab Fathul Mahiyah, Fathul Rabbani, karangan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, itu ada manaqibnya beliau. Syekh Ibnu Arabi pernah disakitin oleh seorang ulama. Oh, dicaci maki, sesat ini. Wah, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi cuma diem aja. Walaupun berbeda kota. Contoh kayak di sini Anyar Cilegon lah. Syekh Muhyiddin Ibn Arabi orang Cilegon ya. Orang Anyar ngoceh-ngocehin ya satu kota. Termasuk pemimpin-pemimpinnya. Singkat cerita, pemimpinnya wafat di malam itu. Syekh Muhyiddin sebelum wafat udah menangis saja, disaksikan oleh murid-muridnya, ditulis di biografi.
nangis saja saya Muhyiddin Ibnu Arabi ini. Nangis saja. Sampai menjelang subuh, karena dulu belum ada telepon, telegram, datanglah kabar bahwa yang menyakiti ulama tersebut kepada Syekh Muhyiddin wafat. Nah dari situ sholat gaib, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi yang memimpin. Terus setelah bubar, nggak mau duduk, nggak mau berdiri dari duduknya, sampai dohor, terus sampai asar, terus sampai isya, sampai maghrib, sampai isya baru beres. Akhirnya muridnya bertanya, kok nggak ngajar-ngajar kita, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi nih, kenapa gitu? Nangis aja. Akhirnya apa? Dikasih tahu sama Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ibnu Arabi bilang, saya mentakohkan ulama tersebut yang menyakiti saya. Saya melakukan atakoh dari subuh sampai isya untuk si fulan yang selalu saya rindu caciannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tawadu yang ada di dadanya para wali Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa dapat cuma dari buku yang saya bilang. Lihat perilaku guru, bagaimana dia disakiti dan memberi kepada orang yang disakiti lebih dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah derajat akhlak para aulia Allah, akhlak para ulama pewaris-pewaris Nabi, baik itu laki-laki maupun seorang perempuan. Shallu ala Muhammad, shallu ala Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa adina lusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Ya Allah, ya Maulana ya Mujib, ya Hadara la yaqib, tawassalna ilaik min jamil ahli awliya ya Allah, takdi hajatina gharib, takdi hajatina gharib, takdi hajatina gharib, hajatan dunyana bil maisarah wa hajatan akhirah bil maghfirah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusni, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Abdul Dzikri falamana la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ali kalimatul haqqin wa alaihi namut insyaallah taala. Amin, amin, amin. Birahmatillah wa karami jazallahu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mahwa ahlu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Rahim Ya Rahim La ilaha illallah Al-mawjudu fi kulli zaman La ilaha illallah Al-ma'budu fi kulli makan La ilaha illallah Al-madhkuru bi kulli lisan La ilaha illallah Al-ma'rufu bil ihsan La ilaha illallah Kulla yawmin huwa fi san La ilaha illallah Al-amanu min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannanu ya mannan ya rahimu ya rahman ya ghafuru ya ghafar ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Fatih bil qabul Fatih bil qabul Fatih bil qabul wa tamami kulli syur ma'mul syarithani dhahir wa batina fid din wa dunya wal akhirah ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal habib Ali bin Muhammad bin Husain Hamzi wal habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf Qisi wa sayyidil walid al habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf bisiril wa bihaqqi Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Dan terakhir kita sama-sama cari teman-teman soleh kita. Perempuan jangan teman-teman ngerumpinya, teman-teman solehnya dicari. Jangan hanya teman-teman girang mainnya, tapi cari teman-teman bagaimana dia mengantarkan kita di alam dunia sampai alam akhirat. Kenapa? Contoh kita lakukan kemarin. Kalau bukan karena kesolehan, gak mungkin Allah gerakan kita datang ke sana. Ingat, kalau bukan karena kesolehannya, gak mungkin kita dihantar untuk berziarah ke makamnya. Jadi cari teman soleh, mau dia lurah soleh. Kalau lurah nggak soleh, ente dilupain. Kalau teman soleh ke dewan, ente cari dewan yang soleh. Kalau ente pengen teman apalagi, ya Allah, orang-orang soleh dunia wal akhirat. Ya, karena itu masalah ini sedikit lagi. Ketika Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminta doa kepada Uwais Al-Qarni, dilihat wujud Uwais Al-Qarni bak pengemis, bener-bener lusuh, bau, ya ibaratnya namanya orang nggak bala domba. Tapi beliau dapat derajat langsung veto dari Nabi Muhammad. Jadi sekarang mata kita mata Buddha, orang kaya ya Muhammad. Gurunya miskin, buah. Sallallahu alaihi Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Pertemuan
Urusan uang, gua kejar sampai Baghdad. Allah, giliran belajar rohanianya gampang nanti. Waktu itu dikejar, mati selesai. Anak punya penyesalan nggak banyak. Kalau bisa anak balik umur, mau setahun 2 tahun mau khidmat sama wali, khidmat sama orang-orang saleh. Cuman ya dasarnya udah garisnya begini. Buat adanya ini majelis arotif di Anyer, Banten, Serang semua, Cilegon, dan hidupin Habib-Habib, hidupin kiai-kiai, rohaniah yang mati karena tertutupnya dengan hijab alam dunia yang dia miliki. Sallu ala Muhammad. Mohon maaf, ampuni kesalahan kata-kata dan sikap. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilahi bijahil Allahumma
matiin soalnya kabelnya rada nggantung kan kalau. Iya paten. Cabut pur kabelnya pur. Rada ngegantung kan. Aduh apa sih? Mulai menunduk-nunduk pun. Adik. Lu ya sakrem. Iya. Jangan lupa. Baru beres ngaji dong. Jangan lupa. Hah? Jangan lupa subrek. Oh iya dong, Nek. Jangan lupa subrek. Love, taruhnya di kiri, paham kan? Sehat. Yes. Hai. Sih.